Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video saya. Saya di sini akan membuat video yang ketujuh. Materinya tentang bahan pembelajaran video. Pengertian media pembelajaran video. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar. Lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau kuliah. Tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur media pembelajaran video. Ada teks. Teks terdiri dari unit-unit bahasa dalam penggunaannya. Unit-unit bahasa tersebut adalah merupakan unit gramatikal seperti klausa atau kalimat, namun tidak pula didefinisikan berdasarkan ukuran panjang. Kalimatnya, teks terkadang pula digambarkan sebagai sejenis kalimat yang super, yaitu sebuah unit gramatikal yang lebih panjang daripada sebuah kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada juga tentang gambar. Gambar yaitu dalam bahasa Inggrisnya image. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu menyampaikan 1000 kata, tapi itu hanya berlaku ketika kita bisa menampilkan gambar yang diinginkan saat kita memerlukannya. Selanjutnya, suara. Suara itu singkatan dari bahasa Inggrisnya ya audio, yaitu pendengaran suara. Audio menurut Suryanto tahun 2023 adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Audio terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada waveform audio, format DAT, ada juga format MIDI, ada juga audio CD MP3. Selanjutnya ada animasi pemakaian. Animasi dalam komputer telah dimulai dengan ditemukannya software komputer yang dapat digunakan berbagai keperluan seperti melakukan ilustrasi di komputer serta membuat perubahan antara gambar satu ke gambar berikutnya. Sehingga dapat terbentuk satu gabungan yang utuh. Selanjutnya ada juga karakteristik media pembelajaran video. Menurut C. Piriana tahun 2007, untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunaannya, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yaitu ada clarity of message, kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Selanjutnya ada juga stand alone.
Stand alone itu artinya berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. User friendly, bersahabat atau akrab dengan pemakaiannya. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, media dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya, termasuk kemudahan pemakaian dalam merespon mengakses sesuatu dengan keinginan. Ada juga representasi isi. Materi harus benar-benar representasi, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Visualisasi dengan media materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Nah, ada juga materi-materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila langsung dipraktikkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan solusi tinggi, tapi support dan untuk setiap spek sistem komputer dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga di rumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang, bisa dapat dipandu oleh guru, atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam program. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran video. Kelebihan media video pembelajaran: pertama, mengatasi jarak dan waktu. Kedua, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Tiga, dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara lain dan dari masa yang satu ke masa yang lain. Yang keempat, dapat diulang-ulang, bisa perlu untuk menambah penjelasan. Yang kelima, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. Yang keenam, dia mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang ketujuh, mengembangkan imajinasi. Yang kedelapan, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistis. Yang ke-9, ada mampu berperan sebagai multi utama untuk mendokumentasikan realitas sosial yang akan dibedah dalam kelas. Yang ke-10, mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya. Selanjutnya ada kekurangan media video pembelajaran. Nah, pertama, secara nama media audiovisual yang lain, video terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Yang kedua, pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah. Yang ketiga, penayangannya juga terkait peralatan lain seperti video player dan juga layar balik kelas besar beserta LCD dan lainnya. Nah,
sekian dari saya, itulah penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.